Musim panas tahun 92, sebuah kapal mainan menyala dan mengapung di kolam renang. Seorang gadis bernama Becky melihatnya dari kamar di lantai atas. Dia mengira itu mainan adiknya, Tommy, yang menderita sakit parah hingga harus menjalani perawatan khusus di rumah. Lantas, Becky menghampiri Tommy yang sedang tidur dan bilang akan mengambilkan mainannya yang tertinggal di kolam renang. Sesampainya Becky di pinggir kolam, kapal mainan itu sudah tenggelam di dasar. Jadi, dia mencoba mengambilnya dengan tongkat jaring. Saat itu, sesuatu menariknya hingga Becky tercebur. Dari dalam air, Becky melihat ibunya berdiri memanggilnya di pinggir kolam. Dia berenang ke permukaan dan meminta maaf kepada ibunya, tapi tidak ada siapapun di sana. Becky mencari ibunya sambil perlahan mencapai pinggiran kolam. Seketika, lampu kolam mulai berkedip, dan kapal mainan muncul lagi di permukaan. Dia pun berenang kembali untuk mengambilnya. Lalu sesuatu menariknya ke bawah hingga tak muncul lagi. Beberapa tahun kemudian, Ray sekeluarga, yaitu istrinya, Ivy, dan putra-putrinya, Izzy serta Elle, pergi ke suatu daerah mencari rumah kontrakan. Ray adalah mantan pemain baseball pro yang terpaksa berhenti karena menderita sakit yang membuat kemampuan geraknya menurun. Bahkan, ia jadi harus memakai tongkat untuk berjalan. Ray dan Ivy tertarik dengan rumah yang dulu dihuni Becky beserta keluarganya. Sambil berkeliling melihat-lihat, sales properti yang mendampingi mereka bilang rumah tersebut sudah bertahun-tahun tidak dihuni, dan statusnya tidak untuk disewakan, tapi dijual dengan harga murah. Mereka suka dengan rumah itu, apalagi ada kolam renang di halaman belakang. Sejenak, Ray maupun Ivy mengagumi keberadaan kolam yang kini kondisinya ditutup dan kotor tersebut karena keduanya suka berenang. Lalu, saat akan beranjak dari sana, Ray melihat sebuah bola baseball mengapung di atas penutup kolam. Ia berusaha keras mengambilnya. Dia berhasil menggapai bola itu tapi jatuh tercebur, dan terjebak di antara penutup kolam serta sampah di dalam air. Saat itu, Ray teringat momen saat masih jadi jagoan di lapangan baseball. Ray naik dengan susah payah. Ivy dan yang lain segera menghampiri untuk membantunya. Ray terus menggenggam bola yang diambilnya, walaupun tangannya gemetar. Gara-gara kejadian yang membuatnya hampir tenggelam, Ray ditemani Ivy ke dokter untuk memeriksa kondisinya. Dokter menyarankan Ray menjalani renang sebagai terapi air untuk memulihkan otot dan sarafnya, serta meninggalkan baseball yang terlalu berat untuk kondisinya. Setelah dari dokter, Ray dan Ivy yang menyukai rumah berkolam renang yang sudah mereka lihat memutuskan membelinya. Ray sekeluarga mulai memasukkan barang dan membenahi rumah yang baru mereka beli. Elle membawa kucing kesayangannya, Cider. Suatu ketika, mereka bersama-sama membersihkan kolam renang supaya bisa dipakai lagi. Saking lamanya tidak terpakai, Ray sampai harus mengeluarkan banyak sampah dari lubang pembuangan. Lalu, saat harus merogoh cukup dalam untuk mengambil sampah penyebab saluran tersumbat, tangan Ray terkena sesuatu hingga terluka cukup parah. Seketika itu sesuatu yang menyumbat lubang hilang, lalu keluar air hitam terus-menerus. Selanjutnya, Ray dan Ivy memanggil tukang servis kolam untuk memeriksa keadaan kolam tersebut. Terungkap fakta bahwa kolam itu berasal dari mata air murni dan bukan layaknya kolam renang pada umumnya, sehingga kandungan airnya baik untuk kesehatan. Tukang kolam juga menyebutkan bahwa kolam yang asalnya dari mata air murni sangat langka, jadi Ray dan Ivy dibilang sangat beruntung. Seminggu kemudian ketika kolam sudah siap digunakan, Ray sekeluarga langsung bersenang-senang di sana. Ivy bersama putra-putrinya bermain lempar koin ke tengah kolam, di mana tiap koin yang tenggelam harus diambil oleh Elle dan Izzy, sementara Ray melakukan gerakan-gerakan terapi airnya. Malamnya, setelah Ivy menyelesaikan banyak pekerjaan di rumah yang melelahkan,
Ia berenang untuk menyegarkan tubuh. Ketika menikmati suasana dengan berenang santai, sesaat terlihat Ray berdiri di pinggir kolam. Ivy kaget, tapi setelah melihat ke sekeliling, tidak ada Ray di sana. Lampu kolam mulai berkedip, Ivy yang merasakan keanehan segera naik dari kolam, lalu kembali masuk ke rumah. Ivy memeriksa putra-putrinya, tapi semua sudah tidur. Lalu ia masuk ke kamarnya, dan membuat Ray yang sedang tidur terbangun. Ivy bertanya apa tadi Ray keluar, tapi Ray bilang tidak keluar dari kamar karena sudah tidur sejak tadi. Sambil menatap kolam dengan curiga, Ivy bilang kalau mereka perlu memasang penutup kolam untuk berjaga-jaga. Tengah malam, Cider terlihat berada di atas papan loncatan. Kapal mainan yang dulu dilihat Becky keluar ke permukaan, dan Cider pun menatapnya sambil menggeram. Keesokan harinya, Elle menemukan kalung Cider mengambang di kolam, tapi Cider tidak ada, jadi mereka mencarinya. Ray mengambil kalung Cider dari kolam, sehingga perban yang menutupi luka di tangannya jadi basah. Dia pun ke dalam rumah untuk mengganti perban. Dia heran karena luka di tangannya yang cukup parah sudah sembuh total tak berbekas. Sepertinya dia mulai percaya pada apa yang dikatakan tukang servis kolam tempo hari. Ray dan Elle memasang penutup kolam bersama. Saat itu, Ivy berkata agar Izzy mendukung adiknya supaya lekas pulih dari kesedihannya karena Cider hilang. Penutup kolam digelar ketika hari menjelang malam, lalu Ivy mendapati dirinya di bawah air. Lalu, dia terbangun dan ternyata itu cuma mimpi. Dia tidak mendapati Ray di sampingnya, lalu mengintip ke jendela, dan terlihat Ray sedang berenang malam itu dengan lancar. Keesokan harinya, Ray menjalani beragam tes fisik di rumah sakit. Saat dokter melihat hasilnya, dia terkejut dengan perkembangan Ray yang sangat signifikan, mengingat kondisi terakhirnya yang sampai kesulitan berjalan. Bahkan, dokter bilang Ray tidak perlu menjalani pengobatan khusus lagi. Ray bersama Ivy pun bilang akan menuruti kata dokter untuk melakukan terapi air karena sekarang punya kolam renang di rumah. Suatu hari, Elle minta Ray menemaninya berenang sambil main lempar koin. Ray bilang dia akan menyusul, jadi sebelum dia datang, Elle harus tetap di bagian yang dangkal. Elle yang masuk kolam duluan, menaruh toples koin di pinggir, lalu masuk ke kolam membawa mainan figurnya menyelam. Saat itu, sesosok bayangan misterius terlihat di pinggir kolam renang. Di dalam air, Elle melihat sebuah koin tenggelam, lalu mengambil dan naik untuk menunjukkan ke Ray, tapi tidak ada siapapun di sana. Tanpa curiga, dia mengenakan kacamata renangnya agar bisa melihat lebih jelas di dalam air. Ketika menyelam, Elle menemukan koin yang sudah di dasar, namun ketika dia mengambilnya, ada lagi koin yang baru saja dilempar dari atas dan tenggelam di depannya. Koin-koin terus berjatuhan, tanpa dia sadari membuatnya menyelam menuju bagian kolam yang paling dalam. Sebuah koin jatuh tepat ke atas lubang pembuangan. Saat itu, Elle mendengar ada yang memanggil. Ketika dia melihat ke atas, terlihat seorang gadis melihatnya di pinggir kolam. Dia naik untuk menunjukkan berhasil dapat semua koinnya karena mengira tadi melihat Izzy, tapi ternyata tidak ada siapapun di sana. Elle mencari Izzy yang dia kira sembunyi, sambil menaruh semua koin yang dia dapat di pinggir kolam, lalu kembali menyelam. Dia muncul di bawah papan loncatan, namun, seperti ada seseorang lompat-lompat di atasnya. Tanpa Elle ketahui, di atas papan, ada sosok misterius berdiri. Elle naik ke atas papan, tapi tidak ada siapapun di sana. Kemudian dia mendengar suara memanggil dari lubang pembuangan samping. Suara itu terdengar minta bantuan, dan mencari ibunya. Sambil perlahan menghampiri lubang itu, Elle bertanya siapa itu. Suara tersebut menjawab namanya Becky, dan Elle mendapati mainan yang dia bawa menyelam ada di dalamnya. Dia berhasil menarik mainannya yang terlilit sesuatu. Elle yang ketakutan,
mengadu ke Ivy yang langsung memeriksa ke halaman belakang, tapi tidak ada siapapun. Elle juga bilang kalau ia mendengar suara yang berkata namanya Becky, dan sedang mencari ibunya. Ivy makin curiga dengan keanehan yang terjadi. Setelah kejadian itu, Ivy bicara dengan Ray tentang hal yang dialami Elle sampai-sampai membuatnya jadi pendiam dan selalu menatap kolam renang. Tapi Ray menganggap Elle cuma cari perhatian, apalagi dia sedang berduka karena Cider hilang. Jadi mereka berencana mengadakan pesta kolam dengan mengundang tetangga dan tim baseball sekolah, agar Elle ceria kembali. Hari itu, Ray dan Ivy menemani Elle berlatih baseball. Ray yang terkenal karena mantan pemain pro, dihormati dan disambut oleh pelatih baseball di sekolah. Dia pun diajak ikut melatih anggota tim memukul bola dengan benar. Di satu kesempatan, Ray dipersilakan mencoba memukul dan dia bersedia. Walaupun yang pertama gagal, Ray mau mencoba lagi. Ketika itu, Ray merasakan kekuatannya bangkit, seperti di masa lalu. Di saat yang sama, air kolam renang di rumah bergejolak, seperti ada suatu energi keluar. Bola terpukul dengan tepat dan keras, hingga melambung sangat jauh. Semua terpana, termasuk Ray yang juga tidak menyangka sudah bisa melakukan pukulan baseball seperti dulu lagi. Ia merasa kondisinya makin membaik. Setelah itu, Ray makin sering berada di kolam seperti kecanduan terapi air. Kecurigaan Ivy makin besar. Suatu ketika, Ray dan Ivy pergi keluar, meninggalkan Izzy serta Elle berdua di rumah. Memanfaatkan situasi, Izzy mengundang pacarnya, Ronin, datang malam itu sambil mengancam Elle untuk tidak mengadu. Izzy dan Ronin main petak umpet di kolam renang. Pengejar harus menutup mata sambil bilang Marco, dan yang dikejar harus jawab Polo. Izzy yang jadi pengejar, mulai mencari Ronin, tapi diam-diam Ronin keluar dari kolam renang untuk bergurau. Saat sendirian di kolam, Izzy mencari sambil bilang Marco, terdengar suara berbisik menjawab Polo. Izzy belum menyadari kalau itu bukan Ronin, ia jadi kesal karena gagal menangkap lagi, lalu menyelam mencari Ronin, tapi kolam terasa tak berdasar dan tak berujung, hingga makin gelap. Sosok seram muncul dan menarik kaki Izzy. Dengan berontak, ia bisa melepasnya, lalu berenang secepat mungkin ke permukaan yang tiba-tiba jadi terlihat jauh. Ronin menangkap Izzy yang muncul, dan Izzy yang ketakutan langsung naik ke pinggir kolam, lalu bilang sesuatu mencengkeram kemudian menariknya ke bawah, tapi Ronin bilang itu mungkin cuma pompa air. Saat itu, Elle terdengar memberitahu kalau Ray dan Ivy pulang, jadi Ronin segera berlari keluar. Sementara Izzy menatap kolam karena yakin yang dialaminya tadi nyata. Keesokan paginya, Elle mengajak Izzy bicara tentang kejadian semalam. Elle tahu ada sesuatu yang dialami Izzy karena melihatnya keluar kolam dengan ketakutan, dan bilang kalau ia juga pernah mengalaminya. Izzy menyuruh Elle untuk diam, agar Ray dan Ivy tidak khawatir, karena hidup mereka sekeluarga terasa membaik setelah pindah ke rumah itu. Pesta kolam digelar sesuai rencana. Tetangga dan teman-teman sekolah Izzy maupun Elle datang, lalu bersenang-senang di kolam renang. Elle diam-diam memasang kamera di dalam rumah, untuk merekam kalau terjadi keanehan lagi. Di dapur, Ivy berbincang dengan tetangganya, Kay, yang sudah lama tinggal di lingkungan itu. Ivy mendesak Kay untuk menceritakan sejarah rumah tersebut, karena dulu sales properti bilang kalau kolam renang mereka tidak dipakai penghuni sebelumnya sampai belasan tahun. Setelah didesak, Kay cerita kalau dulu keluarga Summers yang tinggal di sana, dan putri mereka tenggelam di kolam itu. Ivy bertanya apakah nama gadis tersebut Becky. Kay yang belum memberitahu, bingung Ivy tahu dari mana. Di luar, putra pelatih baseball di sekolah, Tyler, minta Ray menandatangani bola yang dipukul Ray sampai jauh ketika datang ke latihan mereka di sekolah. Ray mengajaknya bermain gulat kolam melawan seorang tetangganya karena merasa tertantang. Saat Tyler yang dipapah Ray coba mengalahkan lawannya, tanpa disadari, mereka semakin mengarah ke bagian kolam yang dalam,
Sampai akhirnya Ray sepenuhnya berada di bawah air. Saat Tyler berhasil mengalahkan lawannya, seketika itu cairan hitam keluar dari lubang pembuangan, dan terhisap oleh Ray. Ray kerasukan sesuatu yang membuatnya tidak melepaskan Tyler, lalu makin menuju ke tempat dalam, hingga Tyler pun ikut tenggelam. Al yang mengawasi dari dalam dengan kameranya, langsung tahu ada yang tidak beres, lalu minta Ivy keluar. Ayah Tyler menolongnya. Dan Ray yang pingsan pun dikeluarkan dari kolam. Situasi jadi kacau. Polisi memeriksa tempat itu. Tyler bilang ke orang tuanya kalau tadi Ray tidak melepaskannya. Jadi mereka marah ke Ivy lalu minta dia dan Ray tidak mendekati mereka lagi. Ivy tak bisa berkata-kata dan menyadari ada hal buruk yang misterius di kolam itu, menyebabkan semua keanehan ini terjadi. Ivy langsung mengajak Ray dan putra-putrinya pergi dari rumah untuk menjauh dari kolam renang mereka. Tapi Ray menolak karena menganggap kolam tersebut justru membuatnya merasa lebih baik. Namun, akhirnya Ray mau setelah diingatkan tentang kejadian yang hampir membuat Tyler kehilangan nyawa. Saat memundurkan mobil dan menjauh dari rumah, tiba-tiba Ray batuk-batuk parah, jadi mereka membawanya kembali ke dalam rumah. Ray sadar dari pingsannya setelah batuk parah, lalu minta Ivy agar memapahnya ke kolam renang agar dia bisa masuk ke air. Ray bilang di dalam air rasanya sejuk. Setelah itu, Ivy mengosongkan kolam renangnya, lalu menggali informasi tentang sejarah rumahnya. Ternyata banyak korban lain selain Becky, putri keluarga Summers yang tinggal sebelum Ivy di sana. Informasi dari internet menjelaskan kalau semua korban di rumah itu dinyatakan hilang tanpa jejak. Ivy juga menemukan info kalau ibunya Becky, Lucy Summers, kini tinggal tak jauh dari daerah tersebut. Ivy pun bergegas mengunjunginya. Ivy tiba di rumah besar dan memperkenalkan diri sebagai penghuni rumah dengan kolam renang yang ditinggali Lucy dulu, kemudian dipersilakan masuk. Lucy yang menderita semacam sakit pernapasan sehingga harus mengenakan selang oksigen sepanjang waktu. Cerita banyak tentang putranya, Tommy, yang kini sudah sukses. Ivy bertanya soal putri Lucy, yaitu Becky, lalu cerita kejadian yang dialami keluarganya, jadi ia ke rumah Lucy untuk mencari fakta agar menemukan solusi. Akhirnya, Lucy memberitahu tentang kepercayaan bernama temagami, yang orang-orang sering lakukan tanpa menyadarinya, yaitu melempar koin ke air sambil berdoa dengan sepenuh hati, dan beberapa mata air memiliki keajaiban, karena betul-betul bisa mengabulkan permohonan, tapi perlu pengorbanan di waktu yang bersamaan. Saat itu juga, air mata Lucy menetes, tapi berwarna hitam. Terungkap kalau Lucy ingin Tommy sembuh, jadi dia sengaja mengorbankan Becky. Dalam kilas balik, saat Becky mulai tenggelam, dia teriak minta tolong ke ibunya. Mendengar suara Becky, Tommy berusaha keluar kamar untuk memberitahu ibunya, tapi Lucy sengaja mengunci pintu, dan Lucy yang sudah kerasukan membiarkan putrinya tenggelam di telan air. Dalam kasus Ivy, air mengabulkan keinginan Ray untuk sembuh, tapi membutuhkan pengorbanan sebagai pengganti. Saat Ivy mendesaknya agar menjelaskan bagaimana cara menghentikan ini, Lucy batuk parah, persis seperti batuk yang dialami Ray. Lalu air hitam muncul di mana-mana. Dengan raut seram, Lucy bilang semua akan berakhir karena air akan tidur kembali, dan orang lain yang akan tinggal di rumah itu bakal jadi korban selanjutnya. Di rumah, Ray yang lagi mandi mulai batuk-batuk, lalu meneteskan air mata hitam, dan air hitam mulai muncul di kolam sampai membuat kolam itu terisi penuh kembali. Malam itu, Izzy dan Elle pulang dari sekolah diantar Ronin, tapi tidak bertemu Ray dan Ivy, mengira keduanya sedang pergi bersama. Izzy ke garasi untuk memeriksa, sementara itu air minum di gelasnya Elle bergejolak. Tiba-tiba suara kucing Elle yang hilang, Cider, terdengar dari luar. Dia menaruh gelas di meja, lalu mencari asal suara tersebut. Saat itu,
gelasnya bergeser sendiri. Ternyata asal suara cider dari atas perahu balon yang mengapung di kolam renang. El mencoba meraih perahu balon itu dari papan loncatan. Di saat yang sama, tuas penutup kolam berputar sendiri. Ketika ia mencapai perahu tersebut, tidak ada cider di sana, dan tiba-tiba El ditarik ke dalam air oleh sesuatu. Izzy yang menyadari El terjatuh di kolam renang, langsung keluar. Tanpa dia sadari, gelas di meja terjatuh sendiri hingga pecah di lantai. Izzy berusaha menghentikan tuas penutup kolam yang terus bergerak, tapi kekuatan besar memutar tuas tersebut. Ivy muncul untuk membantunya dan memutar tuas bersama agar penutup kolam terbuka. Sementara Izzy ke dalam rumah untuk minta bantuan, Ivy masuk ke air mencari El, tapi tidak menemukannya. Namun dia melihat lubang yang dalam, sehingga dia keluar dulu dan mengambil selang untuk membantunya bernapas, lalu menyelam kembali. Sementara itu di dalam rumah, Izzy terjatuh karena terpeleset dan terkena pecahan gelas hingga tangannya terluka. Lalu ia sadar ada seseorang di rumah, jadi dia mencari ayahnya. Tiba-tiba Ray yang sedang kerasukan muncul. Ray mulai kasar kepada Izzy, dan Izzy pun lari ke garasi dan sembunyi di celah sempit di antara barang-barang. Ray menemukannya, tapi tidak bisa meraihnya, jadi dia mengunci Izzy di garasi. Saat itu, Izzy mengambil pemukul baseball Ray. Di dalam air, Ivy berenang sangat jauh ke dalam, sampai panjang selang mencapai maksimum, jadi dia menghirup udara dari selang dulu sebelum berenang lebih jauh lagi. Ia menemukan El yang sudah tidak sadar, dan menariknya untuk kembali ke permukaan. Saat itu, sosok-sosok seram muncul dari segala arah untuk menariknya. Ivy berenang secepat mungkin agar lepas dari cengkeraman mereka, dan tersesat, sampai bingung ke arah mana yang menuju ke permukaan. Ketika itu Becky muncul, menjatuhkan koin, sehingga Ivy jadi tahu kemana arah ke permukaan. Akhirnya, Ivy muncul di permukaan lalu segera membawa El yang sekarat naik. Ketika sedang menolong El, Ray yang kerasukan muncul, dan mengangkat Ivy sambil bilang air memilih El. Diam-diam, Izzy muncul di belakang Ray membawa pemukul baseball. Ray terjatuh dan Ivy bebas. Ketika itu Izzy langsung menghantam badan ayahnya, sampai Ray memuntahkan cairan hitam. Ray yang kerasukan jadi sadar kembali. Di saat yang sama, El sadar dari pingsannya. Saat mereka menjauh dari kolam untuk pergi, El batuk-batuk, persis seperti Ray dan Lucy, pertanda El mulai kerasukan. Seketika Ray sadar bahwa air kolam tidak akan membiarkan mereka pergi sebelum memakan korban. Jadi, dia masuk ke kolam berenang demi keselamatan keluarganya. Saat itu, El memuntahkan air hitam lalu sembuh. Setelah kejadian itu, Ivy, Izzy, dan El tidak menjual rumah tersebut karena tidak mau ada korban selanjutnya. Mereka memilih menutup kolam tersebut selamanya. Film pun selesai.